2% anggaran pendidikan dari 700T sampai dipangkas sampai 500 sampai 339% itu juga buat anggaran kedinasan kawan-kawan semua. Itu yang perlu kita perhatikan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika anggaran ini dipangkas, mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu tidak mampu mendapatkan subsidi pendidikan biaya operasional perguruan tinggi negeri itu sendiri kawan-kawan. Pada akhirnya proporsi UKT mahasiswa PTN itu harus bertambah. Biaya yang harus dikucurkan dari dompetnya mahasiswa itu sendiri harus ditambah kawan-kawan semua. Kenapa? Karena subsidi pendidikan tinggi yang diberikan oleh negara sudah dipangkas untuk MBG, untuk meracuni siswa-siswi rakyat Indonesia itu sendiri kawan-kawan semua. Dan ini yang sejatinya mau kita sampaikan kawan-kawan semua. Ini yang sebetulnya bagian dari suara rakyat yang paling sejati. Tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Kita menyampaikan kritik, ini apa jawabannya? Kita dicap teroris. Kita justru dicap sebagai agen-agen makar. Dan lebih-lebih itu 900 kawan kita ditangkap, 10 kawan kita dibunuh. Tidak hanya di Polda Metro Jaya, tapi ada di berbagai polda di seluruh Indonesia kawan-kawan semua. Aspirasi rakyat yang paling maju itu justru dipukul dengan alasan represi negara untuk dapat menyelenggarakan agenda yang dilakukan. Rezim ini sah, betul. Rezim ini durhaka, biar kawan-kawan semua. Maka yang harus kita suarakan kawan-kawan semua adalah bukan problem pokok rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu problem-problem politik, problem ekonomi, problem budaya dan problem keamanan kawan-kawan semua. Kita ditindak dalam ini dan rantai tindakan struktural yang selalu dilakukan oleh imperialisme pimpinan Amerika Serikat dan tambah lagi sekarang ada imperialisme Tiongkok. Berikut juga dengan tuan tanah feodal, tuan tanah besar yang ada di Indonesia. Tindakan tersebut kemudian dipermudah dan dipermudah oleh para agen-agen pemerintahan Republik Indonesia yang sudah tidak menyelenggarakan pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, yang sudah tidak menyandarkan pemerintahan ini pada falsafah negara Pancasila kawan-kawan semua, yaitu kapitalisme birokrasi, kapitalisme birokrat, birokrasi korup, birokrasi yang bersandar oleh kapitalisme, bukan birokrasi yang bersandar kepada tuntutan dan kebutuhan rakyat Indonesia itu sendiri kawan-kawan. Maka apa yang harus dilakukan? Jika masalah kita semua di setiap sektor seperti terlihat berbeda-beda, maka sejatinya masalah kita ini adalah masalah yang satu. Tindasan yang dilakukan oleh 3 musuh rakyat adalah tindasan struktural yang pada akhirnya melahirkan berbagai macam problem-problem khusus yang dialami oleh seluruh sektor, lini, dan golongan masyarakat Indonesia semua. Maka yang harus kita rajut, yang harus kita jahit, itu adalah persatuan di kalangan antar elemen dan golongan rakyat itu sendiri kawan-kawan semua. Kelas buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa, pemuda perkotaan, pemuda pedesaan, nelayan, buruh migran, suku bangsa minoritas, dan lain sebagainya harus bersatu untuk dapat membangun kekuatan, untuk dapat memberitahu bahwa jika persatuan demokratis antar rakyat sudah terbangun, maka siap-siap pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah yang hari ini menjadi bagian dari boneka imperialisme Amerika Serikat harus siap-siap menahan dan menghalau kekuatan rakyat. Jutaan gelembung kemarahan massa harus kemudian benar-benar dijawab dengan cara yang sebaik-baiknya untuk dapat menjamin kedaulatan negeri ini sendiri kawan-kawan.